Mari kita sama-sama jalan cari. Jadi saya sama Bapak Kasat ini kita jalan muter-muter di sekitar Kodiklat, Bandung itu. Masih pangkat letkol. Jalan cari kos-kosan untuk saya sambil ketawa-ketawa kita nyari. Vita, kamu lagi ngapain sih? Ini loh mbak, mbak tau nggak beliau siapa? Beliau Pangdam Kasuari. Nah bener banget. Saya itu termotivasi banget mbak sama beliau ini. Motivasi? Kenapa? Mbak tuh harus tahu ya, beliau ini dari dia masih taruna sampai sekarang bisa jadi pangdam tuh mantep banget perjalanannya mbak. Oh iya? Mau tahu nggak mbak? Gimana? Tempat ini adalah tanah kelahiran saya, Serui, Papua. Saya punya banyak kenangan di tanah Papua. Saya adalah seorang tentara yang dari kecil tidak punya cita-cita jadi tentara. Waktu SD saya tinggal di Kokonau, kota yang selalu tenggelam kalau hujan. Jadi berangkatlah saya ke sekolah dengan perahu dan pulang dorong perahu karena siang hari air sudah surut. Nah, setelah lulus SMA Manokwari baru mulai bingung kan kita ini mau kemana setelah SMA ini. Naik kapal Pelni, kemudian kita turun di Surabaya. Begitu datang sampai di Surabaya mau daftar Akademi Maritim, tahu-tahu udah tutup. Ya udah, akhirnya ke Semarang saya. Sampai ke sana tanya sama teman-teman di sana, wah Pak, maaf, sudah 3 hari yang lalu sudah tutup. P3B Semarang sudah tutup. Wah, mau kemana lagi gitu? Ya udah, terpaksa pulang lagi tuh. Kebetulan ada tim bola dari Merauke yang kembali ke Papua, tim sepak bola. Ya sudah saya nurut itu, ikut itu pulang aja udah. Ikut mereka pulang ke Papua. Setahun tinggal di kampung. Kata bapak saya, nanti kamu mau lanjutkan nggak? Mau bapak. Saya harus mencari sekolah yang baik lah. Kuliah, saya ingin kuliah di Jawa. Akhirnya bapak saya kirim saya balik lagi. Naik kapal laut lagi, kapal Pelni lagi. Nah, itu tahun 83 ya, tahun 83. Datang ke Jakarta, kemudian kita daftar di Curug Tangerang. Saya mau sekolah pilot waktu itu karena dari SMA saya dulu banyak yang masuk sekolah pilot. Akhirnya saya ikut tes Curug Tangerang pilot tapi gagal. Akhirnya kita mulai ngintip-ngintip Akademi Maritim. Dulu namanya AIP. Cari-cari brosur. Itu tapi ada Akabri juga buka itu. Daftar mana? Ya udah kalau ada Akabri coba daftar juga lah Akabri lah kalau begitu ya. Udah daftar juga dah. Kemudian dites sama Pak Tri Sutrisno. Saya ingat beliau pangdamnya. Waktu itu Bapak masuk ke dalam ruang pantohir, kita cuma pakai kolor saja. Mungkin karena yang lain bang putih, saya sendiri yang hitam. Jadi Bapak kan bilang, ya yang hitam itu berdiri, Irian berdiri. Ah, saya berdiri. Sini, kata Pak Tri Sutrisno. Sini, saya maju ke depan. Kamu kenal saya enggak? Kata Pak Tri. Tidak kenal, saya bilang, saya tidak kenal. Di belakang ini pada asisten-asisten Kodam Jaya, pada buka mulut kan bilang, Pangdam. Aku nggak ngerti Pangdam itu. Aku nggak ngerti Pangdam, nggak ngerti. Nggak ngerti Pangdam. Nah, di belakang asisten bilang Pangdam. Aku nggak ngerti. Jadi kamu tidak kenal saya? Tidak Pak, saya bilang. Kamu masuk tentara? Mau Pak, saya bilang mau. Kalau masuk tentara harus punya ilmu bela diri. Kamu bisa ilmu bela diri? Bisa Pak, saya bilang. Ya saya masih hafal jurus Pinang 1. Saya mukul sana, mukul sini, tendang. Jadi juga. Bagus kata beliau, bagus, duduk. Terima kasih Bapak, saya duduk. Pak Tri Sutrisno. Mbak, Apa sih Vita? biasa aja mbak. Ya apa? Saya cuma mau nanya nih mbak. Apaan? Nanya mulu dari tadi. Mbak itu dari Akmil kan mbak? Iya. Mau nanya nih mbak, mbak dulu piktarnya apa ya mbak? Kalau saya sih dulu nembak. Mbak, Kenapa? Beliau itu piktarnya atletik. Atletik. Bidang apa tuh? Lari mbak, jago banget beliau, juara terus. Oh iya? Penasaran Juara nggak, Mbak? dapat apa? Emas. Ya, pokoknya juara terus mbak. Coba Penasaran dilihat, nggak? lihat. Nah, dari setelah itu baru saya ikut pendidikan Akabri selama 4 tahun ikut pendidikannya. Mulai waktu saya tingkat 1, Kopral Taruna, saya ikut lomba Trengginas namanya. Begitu saya masuk jadi Taruna,
saya pecahkan rekor. Saya sama-sama dengan Pak Yopi Ones, kita tim satu tim atletik. Pak Yopi itu dia tim lari estafet, saya pelari 1.500 dan 5.000. Dan alhamdulillah, jadi saya Kopral Taruna itu saya pecahkan rekor. Pecahkan rekor Taruna yang selama ini didominasi oleh Akademi TNI Angkatan Laut. Kemudian lari 1.500 dan 5.000. 5.000 juga saya dapat medali emas. Nah, sehingga kalau masuk di Akademi Kepolisian Semarang, di museumnya, di sana ada nama saya itu, ada nama saya di Akademi Kepolisian Semarang itu ada nama saya. Masih menjuntak Gubernur Akmil menerima kita pulang dari Semarang, taruna-taruna pulang dari Semarang, terus dia pimpin upacara selesai, terus beliau datang. Mana Ali Bogra itu? Kamu juara? Siap. Beliau datang sampai dekat-dekat saya, terus ditinju perut saya. Kamu kemarin juara 1 ya? Siap Bapak, juara 1. Kamu mau minta apa? Siap, minta libur pulang ke Irian. Dia muncul kan namanya Irian. Siap, minta libur pulang ke Irian. Oke. Saya bawa pakaian lengkap itu. Ada PDU 1 saya bawa. PDPM saya bawa, ya saya foto dengan orang tua. Bangga lah. Artinya saya datang ke rumah itu, wah, orang-orang kumpul di rumah pada pingin manjat-manjat jendela juga untuk lihat saya mana si Taruna Akabri. Timor Timor adalah tempat penugasan saya setelah lulus Akabri. Masih terngiang-ngiang terus kata-kata ayah. Menjadi apapun itu, saya harus mengabdi pada negara. Karena itu tugas dan kepercayaan sebagai Komandan Peleton Pemburu yang ditugaskan dari Kodam 3 Siliwangi, saya jalankan sekuat tenaga dan kemampuan. Sampai saya khusus didatangi Kepala Staf Operasi untuk memberikan apresiasi. Dan Yonnya waktu itu Pak Iping Sumantri, karena keberhasilan saya bisa dapat senjata, bisa dapat tawanan perang, beliau kasih. Oke, lanjutkan tugas. Siap, siap. Nah, udah. Setelah itu beliau pergi pakai heli. Jadi nampaknya beliau dari Dili datang ke hutan di tim-tim itu, beliau datang pakai heli ke hutan itu hanya untuk memangkasi duit sama saya, dikasih gula, dikasih rokok, dikasih kopi sama staf kolakop tim-tim itu. Setelah beliau sudah terbang dengan helinya, saya dipanggil sama Danion. Ali Bogra, sini dulu kamu. Oke lah, uang kau bisa bagi sama anak buahmu, tetapi rokok kita bagi-bagi katanya. Soalnya Danion saya juga, rokoknya berat juga. Vita, lo ngapain sih serius banget? Ini loh Mbak, penasaran kan Mbak jadinya? Apaan sih? Ini, tahu nggak Mbak, beliau ini juara 1 di Seskoat. Oh iya? Kayak bidang skripsinya atau apanya ya? Bukan skripsi, Apa ya Mbak namanya, Mbak? Taska. Ya benar itu Taska Mbak. Keren banget kan Mbak? Juara 1. Hebat banget. Ini Yang mana, Mbak, yang mana, ini mana? Mbak. Jadi penasaran deh, yang mana sih orangnya? Ini Mbak. Yang pakai baris hijau. Saya lulus Taskap terbaik waktu itu. Saya maju terima piala dari Parudini. Nah, jadi perasaan saya setelah saya lulus Taskap terbagus di Seskoat, ya mudah-mudahan saya bisa pulang ke Papua untuk menjabat sebagai komandan. Mungkin komandan batalion kayak seperti begitu. Tahu-tahu mungkin karena RH saya pernah ikut Susjap Intel, akhirnya saya setelah lulus Seskoat malah dikirim ke Pusdik Intel Ciomas Bogor. Ya udah nggak apa-apa. Itu memang sudah nasib jalur hidupnya begitu, ya udah. Saya menjadi Kabakop Bangjar, Pusdik Intel Ciomas Bogor. Jadi saya dari Pusdik Intel Bogor, kemudian saya ditarik ke Kodam Jaya. Waktu itu kasdamnya Pak George Toisuta. Pangdamnya itu almarhum yang kemarin, Pak Joko Santoso. Nah, dari situ baru saya Susdandim. Setelah Susdandim, Pak George Toisuta, kamu sudah Susdandim? Sudah. Kamu mau pilih mana? Siap di mana saja, Kasdam. Tetapi kalau diizinkan pulang ke Irian, bersedia. Wah, kamu ini katanya dimarah-marah sama Pak George Toisuta. Kamu ini gini-gini dimarah-marah. Sama Pak Gatot Nurmantio. Beliau bilang, kenapa kamu pulang ke Papua? Kamu minta pulang ke Papua. Saya mau bikin kamu jadi dandim di Jakarta sini. Kenapa kamu harus pulang ke Papua? Saya dimarah-marah Pak Gatot. Siap salah saja. Sama Pak Gatot Nurmantio, ASOP. Akhirnya, mungkin setelah rapat Kodam, sama Bapak Kasdam, Pak George Toisuta, saya dipulangkan ke Papua. Di sana. Beberapa saat kemudian, tahu-tahu Pak George Toisuta datang jadi Pangdam lagi situ. Ali Bogra, ketemu kau di sini ya. Baru saya dijadikan dandim di sana.
Dan di sana kemudian baru saya jadi kepala staf brigade Ima Jaya Keramo di Timika, Papua. Waktu itu pertama kali pembangunan brigade Ima Jaya Keramo di sana. Saya adalah orang pertama sebagai kepala staf brigade. Di sana ya suka dukanya ya membangun brigade yang baru ini, brigade yang dari nol, ya kerja pagi-pagi kita ya setelah apel ya pasukan ya korve. Penugasan demi penugasan saya jalani dengan satu tujuan, mengabdi pada negara. Pengabdian itu sampai sekarang masih menjadi bagian perjalanan hidup yang saya lalui dengan semangat baru setiap hari. Baru dari situ saya pindah ke Kodiklat TNI Angkatan Darat. Baru ketemu sama Bapak Kasat, Bapak Andika. Bapak Andika di operasional pendidikan, saya di kurikulum pendidikan. Mungkin kita pernah sama-sama orang di Pusdik. Jadi waktu itu Pak Andika tanya, kamu tinggal di mana? Nih, saya bilang, aduh, Pak Andika saya belum dapat. Ini saya kan baru dari Papua datang, jadi saya harus cari kos-kosan dulu. Ya sudah, mari kita sama-sama jalan cari. Jadi saya sama Bapak Kasat ini kita jalan muter-muter di sekitar Kodiklat, Bandung itu. Masih pangkat letkol. Jalan cari kos-kosan untuk saya sambil ketawa-ketawa kita nyari kos-kosan, jalan cari-cari. Akhirnya dapat juga di pinggir Kodiklat itu dapat rumah kos-kosan. Ya udah saya kos di situ. Anak istri tinggal di Papua, saya di sini saya kos dulu di Kodiklat. Nah itulah suka duka di sana di Kodiklat, TNI Angkatan Darat. Jadi dong, dengan beliau menjadi Pangdam, salah satu cita-citanya tuh tercapai, Mbak. Cita-citanya? Emang cita-cita beliau apa? Beliau itu bercita-cita ingin membangun tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya. Semoga cita-citanya tercapai ya, Mbak. Amin. Oh ya Vita, udah jam 4 nih, saya mau pulang duluan ya. Ya, Mbak, baru sebentar. Udah, lanjutin aja. Ya, Mbak. Bye Vita. Ya, Mbak. Ya, yang pertama sudah barang tentu pasti merasa bangga ya, merasa bangga pulang ke daerah, ke kampung halaman lagi untuk melaksanakan tugas, membangun daerah, mendorong generasi muda sekarang ini supaya mereka mudah-mudahan lebih bagus lah daripada kita. Harapannya seperti begitu, mereka menjadi generasi lebih baik yang sudah lama saya idam-idamkan. SMA unggulan ini memang suami waktu itu sudah mempunyai rencana ingin mendirikan sekolah SMA unggulan. SMA unggulan itu mungkin kepada anak-anak Papua. Jadi di situ diberikan fasilitas belajar pendidikan yaitu dengan pola asrama. Karena kan kebanyakan anak-anak itu kan masih labil. Jadi dengan pola asrama ini kan bisa terpantau baik kepada pengasuhnya di situ. Kemudian anak-anak juga belajar disiplin, memanfaatkan waktu yang ada, sehingga nanti anak-anak ini lebih terpacu untuk belajar, adanya daya saing kepada sesama temannya juga, baik di asrama itu ataupun teman-temannya yang di luar. Hari ini saya kembali ke Papua, tempat lahir saya. Dengan semangat baru disertai harapan, saya berdiri di sini untuk khusus mengabdi, mengawal dan membangun tanah tercinta, tanah Papua.